Shalom saudara, boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama merayakan Natal. We're so excited to have you here to celebrate Christmas together. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, naikkan syukurmu bagi Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus. No one like You Jesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada hari ini Tuhan, karena Kau sungguh baik bagi kami. Kami hanya ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Ingin merayakan dan mengingat arti Natal yang sesungguhnya, yaitu kelahiran-Mu Yesus. Kami ingin bersyukur, mengucap syukur pada siang hari ini. We just want to give our thanks to You God, for You have been so faithful. Kau selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari sama-sama nyanyikan bersama. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama sekali lagi nyanyikan. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, katakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang
dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, oh, penasehat ajaib, oh, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, oh, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jemaat saja katakan, oh, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, penasehat, penasehat ajaib, oh, Kau Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, mari sambut Yesus, Yesus
bagi kami Tuhan. You've been so faithful to us Jesus. 1 tahun lagi Kau berkati kami Tuhan, Kau sertai kami, Kau jaga kami, Kau berikan kami berkat-berkat yang baru Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan. Dan kami hanya bisa bersyukur, kami hanya bisa mengangkat tangan kami dan bersyukur kepadamu Yesus. Karena Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami, terlalu baik bagi kami Tuhan. Kau selalu cukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Kami hanya ingin bersyukur siang hari ini karena Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Di akhir tahun ini kami hanya ingin bersyukur. Kami hanya ingin bersyukur. Karena Natal itu bukan berdasarkan dari kado dan hal-hal yang lain. Tapi artinya itu ada kelahiran Yesus. Kelahiran Juru Selamat bagi setiap dari kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidup. Katakan tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidup, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam. Angkat tanganmu, katakan takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Katakan takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya. Ya Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan. Katakan takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir
Jesus. Hanya Kau Raja dari segala Raja Tuhan. Kau yang layak disembah, layak diagungkan di tempat ini Tuhan. Karena Kau begitu baik, Kau pengharapan kami, Kau alasan kami untuk kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu yang kami bisa beri Tuhan, penyembahan kami, hati kami kepadamu Tuhan, yang rindu lebih lagi dekat padamu Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Boleh sekali lagi angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji Raja dari segala raja. Oh, sembah dan puji Dia, sembah. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat tanganmu, katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mereka kedua tangan berkatakan sembah dan puji Dia, sembah. Kau Raja di atas segala raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Yesus. Kami percaya kami sedang menyembah Raja yang lahir. Tapi you are not a baby anymore. Kau sudah jadi Raja yang luar biasa. Dan kau hadir di tengah-tengah umatmu di tempat ini. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Sudah King of King, Lord of Lord. Engkau disembah, engkau ditinggikan, engkau dialu-alukan, dan engkau disambut di tempat ini. Demi nama Yesus yang luar biasa, kami tinggikan engkau selama-lamanya. In Jesus name, in Jesus name. Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan.
mendoakan Engkau selalu. Hadirat dan kuasa ada di tengah-tengah umat-Mu. In Jesus mighty name. Nama yang hebat, nama yang manis, nama yang indah, nama yang ajaib, yang kami sanjung, kami tinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan, Kau sangat baik, selalu baik, selamanya. Kami tinggikan, kami sembah nama Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa.
kami mencari, kami pasti mendapatkan. Ku ketuk pintu, Kau buka. Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Can we sing one more time? Katakan bersama-sama. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, ya, sebab Kau Bapaku. Bapa yang kekal. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik kepada King of Kings. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa hebat. Engkau Bapa yang selalu kami bisa andalkan. Saat kami cari Engkau, kami mendapatkan Engkau Tuhan. Dan Engkau di tempat ini Tuhan. You are here Lord. Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu. Jesus, amen. Jesus, amen. Yes, Lord. Yes. Yes. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama engkau ketuk pintu. Sudah lama engkau cari. Dan kelihatannya kadang-kadang belum engkau mendapatkan. Hari ini biarkan Tuhan menemui setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Kalau yang percaya boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Dia mendengar, Dia membuka. Engkau ketuk, Dia buka. Dia tidak pernah menutup pintu. Dia selalu mendengarkan doa. Dia selalu mendengarkan seruanmu. Siang dan malam engkau berseru dan Dia dengarkan itu. Dan Dia ingin menjawab Anda dan saya. Kami sepakat berdoa di tempat ini, bahkan dimanapun siaran ini ditayang. Biar kuasa dan kasih Bapa menjangkau every one of us, Lord. Setiap orang tidak ada yang tidak dibukakan pintu, yang tidak didengar doanya. Because you are the great, great Father. Dan Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa, mujizat sedang terjadi di tempat ini. Lawatan kasih Bapa sedang tercurah dengan luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. We pray. Amen. Breakthrough. Setiap pintu-pintu gerbang terbuka dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. Kami ucapkan
Biarkan kuasa-Mu mengalir tanpa batas. In Jesus' mighty name, we honor You, we glorify Your name, Lord, forever and ever. You are King of Kings. In Jesus' mighty name. Yang sepakat boleh katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Perayaan Natal adalah perayaan di mana kita memperingati Yesus yang lahir. Ya kalau kita setiap ulang tahun, saudara ya, ada teman saya sebelum ulang tahun dia sudah kasih apa sih namanya, H-2, dia udah sebut di Instagram supaya mungkin setiap orang bisa ingat gitu bahwa 3 hari lagi dia akan ulang tahun, iya kan? Dan kita juga udah tahu bahwa Yesus yang kita rayakan, saudara. Kalau secara sejarah mungkin ada banyak perdebatan yang bilang bahwa Natal itu awalnya dari satu perayaan atau kepercayaan paganisme. Jadi mereka menyembah dewa matahari. Jadi ada berbagai pendapat-pendapat daripada orang-orang, saudara, yang berkata juga bahwa jadi ada pergantian musim dari musim dingin kemudian ke nanti ada matahari. Jadi mereka akan pesta, mereka akan masak-masak 12 hari. Saudara, itu dari ada budaya yang ada. Tapi sesungguhnya the real story bahwa Yesus lahir. Setuju boleh katakan amin. Apapun itu, saudara, yang kita tahu ada Santa Claus. Santa Claus itu dari Santa Nicholas yang dulu digambarkan sebagai orang yang selalu baik, selalu ingin memberi. Jadi kemudian dikatakan Santa Claus, ada pit hitam dan yang lainnya. Jadi itu kemudian dari budaya yang ada dari Roma, kemudian ke Jerman, kemudian ke Eropa semuanya. Sehingga orang akan ada pasang bunga-bunga yang hijau seperti daun-daun hijau. Dan mereka akan bertukar kado. Dan kemudian mereka akan makan. Kalau di sana kan mereka masak semuanya di rumah. Dan makanan itu bisa beberapa hari mereka rayakan. Dan kemudian mulai perayaan Natal itu mulai menjadi mendunia, saudara ya. Jadi apapun itu kita tahu the real story bahwa Yesus itu lahir. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Dan kemudian mulai dirayakan ya, mereka bertukar kado. Pada zaman dulu udah ada juga itu, saudara. Cuman kan kadang kita suka lupa yang ulang tahun siapa, yang terima kado siapa kan. Kemudian kita bikin tukar kado, nggak apa-apa sih, saudara. Cuma fun aja. Tapi jangan lupa esensnya, nilainya, core-nya, utamanya. Siapa yang ulang tahun, siapa yang lahir. Siapa yang kita rayakan? Kita rayakan siapa? Sebenarnya saya pun sama keluarga jadi tidak membiasakan juga dari dulu ya, boleh kita ada baju baru dan yang lain, tapi tidak menjadi sesuatu yang ini, saudara. Jadi Natal itu soal, justru kalau saya Natal saya mengingat ini udah mau akhir tahun. Bukankah Tuhan sudah luar biasa baik? Setuju boleh katakan amin? Sudah luar biasa baik menyertai kita, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah yang luar biasa yang menjadi juga perhatian begitu banyak orang. Bahwa ada satu wanita yang sangat luar biasa, namanya Maria. Dia adalah wanita yang sama dengan wanita yang ada pada zaman itu di Israel. Tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Dia wanita yang sama, yang juga punya mimpi, punya harapan. Sama seperti wanita yang mungkin sedang beranjak dewasa. Dia punya tunangan namanya Yusuf. Tapi kemudian tiba-tiba datang malaikat, sudah dicatat dalam Alkitab, dalam Lukas. Bahwa malaikat datang dan bilang bahwa kamu mendapatkan favor. Favor itu artinya anugerah, artinya kasih karunia, artinya amazing grace. Artinya sesuatu anugerah yang diberikan yang tidak kita layak terima. Tapi diberikan cuma-cuma buat setiap manusia. Dikatakan bahwa engkau mendapatkan kasih karunia, mendapatkan favor. Dan aku membawa kabar baik. Saudara, bukankah yang datang itu bukan kabar baik? Betul Bapak Ibu Saudara. Karena pada zaman dulu wanita yang ketahuan dia tidak punya suami, belum menikah. Dan kemudian dia mau punya anak, itu akan mendapatkan sesuatu ancaman yang luar biasa. Saya rindu kita baca ayat ini, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan, mungkin kalau bisa ditayang. Di situ dikatakan bahwa kemudian Ulangan 22 ayat 20 sampai 21. Jadi semua yang tercatat dalam Alkitab itu memang nyata, saudara. Di situ dikatakan, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, dikatakan maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah
ayahnya. Dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya, dan seterusnya. Dan akan dihapuskan semuanya, semua kejahatan itu benar-benar ditimpa dengan hukuman yang luar biasa. Jadi saudara, Maria itu adalah mengalami ancaman sebenarnya, bukan mengalami kabar baik seharusnya Bapak Ibu. Tapi dia wanita yang luar biasa. Semua pernyataan yang datang kepada dia, dia terima dengan lapang hati. Dia terima dengan satu keyakinan bahwa tidak mungkin Tuhan berbuat jahat. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, tidak mungkin. Karena saya percaya Tuhan kita bisa, kita percaya. Setuju? Boleh katakan amin. Sejauh lama, berapa lama Anda ikut Tuhan, berapa lama Anda kejar Tuhan, berapa lama Anda menjadi Kristen. Pernah gak sampai hari ini kalau kita lihat dia jahat? Gak pernah. Mungkin kadang kita lihat kelihatannya yang Tuhan izinkan jahat. Ada seorang teman saya bilang begini, oh cuma segini aja Tuhan. Karena dia ikut Tuhan udah lama, dia sudah mengabdi lama. Saya dengar itu aja merinding saudara. Segini aja maksudnya yang dia dapat. Karena kita ikut Tuhan bukan take and give. Setuju? Boleh katakan amin. Anda lakukan sesuatu kemudian Tuhan harus balas. Enggak, kita tidak perlu minta balasan. Dia tahu memberi yang terbaik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia Bapa yang luar biasa. Saya selalu mempercayai bahwa orang tua yang mencintai Tuhan, engkau akan melihat nanti anak cucumu mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan. Itu janji Tuhan, itu mutlak. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya seisi keluarganya in his time one day akan menyembah, akan beribadah, akan bersama-sama mengikut Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan itu yang ada banyak janji Tuhan yang kita pegang. Kita buka firman Tuhan, Maria mendapatkan janji ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak komplain, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, berapa lama kita ikut Tuhan? Mungkin banyak pertanyaan. So many questions. Karena ada kita, begitu kita ngalamin, Tuhan saya ikut Tuhan udah lama loh. Kok kenapa mungkin ngalamin susah? Ya kan? Saya udah lama loh melayani Tuhan. Kenapa diizinkan susah, diizinkan sulit? Ya kan? Mungkin kemudian bisnis mungkin menurun. Mungkin keluarga ngalamin struggle. Atau tantangan demi tantangan banyak. Dan mungkin lebih memburuk, kan kadang kita manusia bisa seperti itu. Maria ketika dia menerima janji Tuhan, dia tidak bimbang. Dia pernah bertanya, bagaimana mungkin? Jadi saya boleh menyampaikan, jangan takut, jangan merasa bersalah kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan di hadapan Tuhan. Betul Bapak Ibu, mungkin you have so many question. Kau ikut Tuhan, engkau jalan dengan Tuhan, tapi kemudian ada banyak hal yang tidak sesuai dengan logika terjadi, tidak sesuai dengan harapan terjadi, nggak masuk akal terjadi. Bu, percayai dia punya janji dan dia punya waktu untuk menggenapi janjinya itu. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadangkala justru yang terjadi bertolak belakang, yang terjadi getting worse, yang terjadi tambah buruk, tapi jangan menyerah. Karena dia bekerja dan dia masih sanggup untuk melakukan apa, menggenapi apa yang dia janjikan. Bapak Ibu, kita kembali ke Maria. Ketika Maria menerima janji itu, engkau akan mengandung dan nanti kandungannya dari Roh Kudus. Dan anakmu akan dinamai Yesus. Saudara, kemudian kejadiannya dia harus pergi kemana, ke ujung mana, belum mengungsi. Kemudian mereka juga ketika sensus dan mereka juga tidak ada tempat untuk mereka melahirkan anaknya Yusuf dan Maria. Anda bayangkan, mungkin Maria sepanjang jalan itu capek sekali saudara ya. Kalau kita tahu kan mungkin gak ada mobil pada zaman itu, jadi naiknya mungkin ke keledai ya. Atau kuda ya, kita juga kurang tahu ya. Jadi biasanya kalau di sana naiknya unta, naik keledai kecil kayaknya ya. Suatu waktu saya ke Israel dulu, terus kemudian saya tanya, unta ini namanya siapa? Oh namanya Jacqueline. Aduh, saya jadi terharu. Iya, namanya sama. Aduh, kurang keren ini. Gitu saudara ya. Jadi ternyata saudara ya, kalau pada zaman dulu itu kalau jalan jauh. Kalau di Israel misalnya dari sini mau ke sana, aduh lewatin padang yang jauh, yang panas cuman pasir-pasir aja saudara. Jadi kalau kita pikirkan, oh itu deket juga, enggak. Mereka harus jalan cukup lama. Saudara bayangkan hamil
dan mungkin tahan malu. Pasti kan di jalan ya. Karena waktu mereka pergi juga untuk ada sensus dan mereka lagi cari-cari tempat. Saudara bisa bayangkan secara manusiawi. Itu ketemu orang, oh dia udah menikah, kan belum. Jadi bahan perbincangan. Bapak Ibu jangan takut kalau ada orang jelekin Anda. Jangan takut kalau ada orang ngomong di belakang Anda. Artinya bahwa Anda di depan. Setuju boleh katakan amin. Bilang kiri kanan kalau ada orang di samping, kamu di depan. Bukan kijang ya, kamu di depan. Gitu saudara, jangan takut. Karena saya banyak kali melihat bahwa ketika kita mengalami sesuatu, biar urusannya langsung dengan Tuhan. Tuhan jika dia mau buka jalan, jika dia mau promosi, itu tinggal tunggu waktu sangat mudah. Cuma dia ingin kita percaya, jangan ragu, mujizat masih terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya bersaksi sedikit saudara ya, kita punya kerinduan banyak. Bapak Ibu welcome to Reward Church. Ada yang seorang ibu datang tadi, apa arti reward gitu kan saudara. Reward itu Pastor Dave namakan Reward Church, Revival Worship Church. Jadi visinya itu revival, kebangkitan. Dan bersyukur di tempat ini banyak yang melayani juga dari anak-anak muda loh. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Yang kameramen itu masih 18, soundman-nya 18. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Iya, luar biasa. Jangan lupa pada tanggal 16 Pastor Michael Gunawan akan melayani kita. Dan juga dia juga akan bantu untuk orang-orang yang melayani anak-anak muda saudara. Saya percaya di tempat ini ada banyak orang yang udah umur tapi berjiwa muda juga banyak di sini yang melayani. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Wow, luar biasa. Ada banyak yang sampai 3 kali kebaktian. Bapak Ibu untuk pengumuman yang baru pertama kali hadir, kita baru 3 kali ibadah. Baru tanggal 10, tanggal 17 dan ini ketiga kali. Bukankah Tuhan luar biasa? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan banyak sekali cerita iman yang Bapak Ibu sudah tahu ya. Tapi saya ingin beritahu bahwa sekali lagi bahwa Tuhan kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Ketika Maria pergi mencari dan Yusuf mencari tempat tinggal, Anda bisa bayangkan hamil. Jauh jalannya, janjinya ini raja. Kalau dia perasaan manusia, dia akan pikir ini Tuhan mempermainkan perasaannya. Katanya dia akan mencari juru selamat, raja di atas segala raja. Tapi tempat lahir raja nggak punya. Anda bayangkan, keteguhan hati seorang Maria biar menjadi kekuatan buat kita. Kalau doa belum dijawab, maju. Kalau jalan belum terbuka, maju. Setuju boleh katakan amin. Karena kadang-kadang pintu terbuka ketika tinggal berapa langkah kita maju, kemudian mujizat terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, kemudian Alkitab mencatat there is no room. Tidak ada tempat. Lukas 2 ayat 7 ya. Di situ dikatakan apa firman Tuhan? Bahwa ketika mereka udah hendak mau bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkus dengan kain. Kainnya kain jelek sekali saudara ya. Lalu diletakkan di dalam palungan berisi jerami. Sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Jadi dikatakan there is no room. Tidak ada tempat Pak. Tidak ada tempat. Berapa di antara saudara? Kadang-kadang kita takut untuk ke depannya karena ya kayaknya jalan-jalan tertutup ya. No, walk with Jesus. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan lihat tangannya yang kuat. Engkau akan lihat kekuatan yang tidak terbatas, intervensi hidupmu. Setuju boleh katakan amin. Yang kita bisa lakukan cuma sedemikian kecil. Tapi libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Yang engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat. Yeremia 33:3 bilang apa? Berserulah kepadaku, call me dia bilang. Dan engkau akan melihat janji, engkau akan melihat the great things. Hal-hal yang besar yang Anda gak lihat hari ini. Tapi dia lihat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Biarkan Tuhan bekerja melampaui yang Anda bisa lakukan. Yang harus kita lakukan percayai dia. Jangan goyah ketika semua pintu tertutup. There is no room. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada tempat. Saudara, mungkin pada hari itu kalau orang itu semua tahu bahwa yang akan lahir juru selamat. Dia akan kejar Maria di sini aja. Ini ada banyak makanan. Saya akan kasih tempat yang terbaik. Anda lihat. Masalahnya mereka tidak tahu yang lahir Yesus. Saudara tuh ada kejadian di Amerika. Satu waktu saudara, di pinggir jalan situ, ada satu orang yang masuk ke satu gereja. Dan dia pakai baju seperti seorang pengemis.
Tapi mungkin orang gerejanya kayak enggak gitu. Oh gitu. Bahkan karena mungkin pengemis jadi rasanya tidak ada tempat. Pengemis itu keluar. Ada orang yang ngelihat. Dan mereka, loh itu Yesus. Seorang ngelihat dan dia kejar. Ternyata kadang Yesus kadang-kadang bisa melakukan seperti itu. Jadi kadang dia ditolak. Kadang tidak diterima. Saudara. Ada suatu waktu kami pelayanan ke satu kota. Dan ada seorang pemimpin perusahaan, dia share ke saya. Dia bilang, saya bukan orang yang tahu Yesus. Saya bukan Kristen. Tapi suatu waktu ada seorang teman yang selalu mendoakan dia. Karyawan yang selalu mendoakan dia. Sampai suatu waktu saudara. Tiba-tiba dia mengalami, dia mimpi. Dia melihat pribadi Yesus. Dan dia gak tahu itu apa. Kemudian dalam satu acara dia datang ke rumah karyawannya. Ketika dia datang dan dia masuk, dia lihat di dinding itu ada lukisan. Dia kaget loh, ini kan yang waktu itu datang ke mimpi dia dan bilang follow me, ikut aku, ikut aku. Bapak Ibu, orang ini nangis di situ. Dia bilang saya lihat ini di mimpi very clear. Dan dia bilang pastor, saya terima Tuhan pada saat itu. Anda lihat Jesus is real. Yesus itu hidup. Ada seorang yang saya ketemu ketika kami pelayanan di perbankan. Dan dia datangnya dia bilang, pastor saya ini bukan orang yang tahu tentang Yesus. Tapi suatu waktu dia terima Tuhan. Dan kemudian dikejar oleh keluarganya. Akan dibunuh oleh keluarganya. Dia bilang, pastor saya takut sekali kayak saya punya keluarga. Saudara. Dan kemudian suatu malam mereka dijanjikan akan diselesaikan. Karena ketahuan dia terima Tuhan. Anda tahu, dia bilang pastor saya dan istri saya, kami di rumah. Kami nyembah Tuhan dari malam sampai pagi. Dengan bercucuran air mata mereka bilang kalau hari itu kami selesai, kami tidak akan melepaskan iman kami. Saudara, pada saat itu saudara tahu, lampu semuanya dia gelapkan. Dia doa dari malam sampai pagi. Sampai besok gak terjadi apa-apa. Dan kemudian ada saudaranya datang. Saudaranya bilang, dengar dari cerita orang dan dia bilang begini. Oh tadi malam kita datang satu rombongan. Mereka datang satu rombongan dan ketika masuk dia bilang rumahnya itu terang sekali. Padahal itu dimatiin lampu. Anda lihat. Dia ngomong sambil bercucuran air mata. Dan dia bilang rumah itu terang sekali. Rasanya banyak gorden-gorden putih ditaruh di kiri kanan. Sudah tahu dan dia bilang. Dan ketika kami masuk ada orang yang tinggi besar seperti orang luar negeri. Dan bilang masuk, masuk, masuk. Saudara. Dan mereka masuk dan mereka keluar lagi. Anda lihat. Dan orang yang punya rumah ini dia bilang mereka nangis. Mereka matiin lampu. Cuma doa malam sampai pagi. Ternyata Yesus ada di tengah-tengah dalam rumah itu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk dia. He is the real. Jesus itu bukan hanya kalau kita lihat di kalender Bapak Ibu. Setuju boleh katakan amin. Dan dia pribadi yang Anda rayakan, yang Anda sembah, yang Anda layani dan Anda ikuti. Setuju boleh katakan amin. Kekristenan bukan agama, saya selalu katakan. Kekristenan dikatakan bahwa Anda berjalan bersama dengan Yesus. Dia yang menyertai kita. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa seorang anak akan lahir. Dan itu digenapi dengan luar biasa dan namanya disebut dia katakan Immanuel. Artinya Tuhan yang menyertai Anda dan saya. Immanuel bahkan bahasa aslinya itu bukan Tuhan yang berjalan di depan kita. Bapak Ibu. Tapi bahasa asli Immanuel artinya bahwa Tuhan yang jalan tapi kita berjejeran saudara. Jadi kalau engkau takut, engkau mengalami hal-hal yang buruk, kabar baik, dia di samping Pak. Karena dia bukan jalan jauh kita di sini, enggak. Anda jalan, seberapa jauh Anda jalan, dia di samping Anda. Dan janjinya
dia tidak pernah meninggalkan. Arti Immanuel, dia tidak pernah melupakan Anda dan saya. Yang sepakat boleh katakan amin. Bayangkan kalau dia jalan bersama dengan kita. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Tell him, cerita kepada dia. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Kalau saya mengalami hal-hal ini, saya cerita kepada Tuhan. Saya punya tempat untuk cerita. Dan firman Tuhan berkata, Maria, dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia simpan semua apa yang janji Tuhan di dalam hatinya. Ada lagu yang saya nyanyikan, saya lupa tahun berapa itu ya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Boleh katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Tanganmu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaanmu sempurna, tak pernah terlambat menolongku. Di sepanjang hidupku. Saudara, mungkin Maria sambil jalan, dia lihat nggak sesuai ya. Sambil jalan, kok kayaknya nggak sesuai janji. Dia jalan, kayaknya Tuhan bohong. Mungkin kita pernah begitu. Kau sudah lama ikut Tuhan, lama all out untuk Tuhan. Rasanya kok segini-gini aja ya Tuhan. Tapi enggak, dia pasti menggenapinya. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik begitu. Alkitab mencatat tidak ada nubuatan dalam Alkitab yang tidak pernah tidak digenapi. Kita buka dalam firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa ketika dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Matius 1 ayat 22 dan 23. Di situ dicatat bahwa hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Anda lihat, itu yang saya selalu percaya. Bahwa belum digenapi, saya percaya. Belum digenapi, saya percaya. Dia janji, dia tidak pernah bohong saudara. Alkitab mencatat sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Hari Natal ini adalah salah satu momen dia ingin beritahu kita bahwa you are not alone. Engkau tidak pernah sendiri. Katakan, aku tidak pernah sendiri. Boleh sekali lagi, aku tidak pernah sendiri. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Karena janjinya engkau tidak pernah sendiri. Janjinya dia sertai Anda dan saya. Janjinya Immanuel bahwa dia menyertai tanpa ada henti-hentinya. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Immanuel. Immanuel. Amin. Namanya disebut Immanuel. Katakan, Allah serta dalam kita. dalam kita. Namanya disebut, namanya disebut Berapa di antara saudara percaya tangan Tuhan menyertai-mu, tangan Tuhan menyertai keluargamu, tangan Tuhan pegang erat anak-anakmu, tangan Tuhan menyertai bisnis pekerjaan, tangan Tuhan menyertai seluruh keluarga, seluruh hidupmu dan hari esok. Dan berapa di antara saudara percaya bahwa janjinya sedang on the way, pasti digenapi. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa dia pegang tangan Anda dan dia tidak jalan jauh di depan, tapi samping Anda, di samping dia jalan. He knows everything. Dia tahu segala-galanya. Setuju, boleh katakan amin. Yang percaya boleh angkat tanganmu lebih tinggi. Jadi sesuai dengan apa yang kita percaya. Jadi sesuai dengan apa yang Anda yakini. Dan itu akan digenapi. Itu pasti digenapi. Itu sedang on the way. Penggenapan itu. Kita mencatat jadi sesuai yang Anda percayai. Jadi sesuai yang apa yang kau believe. Jadi sesuai apa yang engkau imani. Dia tidak pernah pilih orang, Bapak Ibu. Dia tidak pernah hanya menolong orang lain dan Anda tidak ditolong. Dia tidak pernah hanya menyembuhkan orang
Tuhan. Dia tidak pernah hanya membuka jalan orang lain dan Anda tidak dibukakan jalan. He is the same person. Emmanuel, God always with you. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang mengharapkan pertolongan, engkau yang mempercayai janji Tuhan. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu lebih tinggi. We pray, Lord. Kami percaya akan ada kegerakan kuasa, ledakan kuasa Allah dari kelahiran Kristus. Hadirat-Mu, kemuliaan yang dilihat para gembala, yang dilihat oleh orang-orang Majus. Kami akan lihat kemuliaan itu. Kami akan lihat kedahsyatan Tuhan. In Jesus' mighty name, let your power move. Mengalir dengan kuasa-Mu yang tidak akan ada habis-habisnya. Kami berdoa di tempat ini maupun dimanapun siaran ini dapat menjangkau setiap orang. Di dalam nama Yesus, biar kuasa, kemuliaan, cinta yang tidak pernah habis, yang dahsyat itu mengalir dengan luar biasa dari tempat ini ke setiap umat Allah dimanapun mereka berada, bahwa Yesus bisa dipercaya. Engkau punya skenario yang terbaik, rancanganmu selalu tepat, engkau pasti menggenapi janjimu. Kami mungkin boleh bertanya, tapi engkau, you are the answer. Engkau jawaban hidup kami. Hamba berdoa tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan, dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. Every one of us, Lord, biar hadiah daripada surga kelahiran Yesus boleh nyata bahwa Emmanuel, God always with us. Dan itu digenapi dalam hidup kami. Kami akan berbahagia seperti Maria. Kami akan bersuka cita dan mempercayai janji Tuhan seperti Maria. Dan kami akan melihat penggenapan itu mulai hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Merry Christmas. God bless you. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang Pastor Dave. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya penuh pada saat ini bahwa kuasa Tuhan itu pasti dinyatakan atas setiap kita. Amin. Kita pulang bawa sukacita Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas seluruh hidupan kita. Kita nggak perlu lagi takut. Memang dalam hidup kita tidak bisa, saudaraku, tidak lepas dari namanya tantangan masalah. Tapi percayalah ada Tuhan jalan keluar. Ada Tuhan yang sanggup membuat kita, saudaraku, mampu menghadapi semua itu. Seperti Maria, dia mampu menghadapi situasi yang tidak baik. Karena ketika dia percaya, ketika dia taat, dia melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Kita percaya hari ini, ketika kita percaya siang ini, kita akan lihat kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan kita akan ibadah untuk tutup tahun. Ajak keluarga, teman semua untuk hadir. Kita menyembah Tuhan dan kita boleh mengalami kuasa kasih dan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita akan akhiri tahun ini, saudara, dengan penuh kepercayaan penuh. Kita akhiri tahun ini dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak takut untuk masuki tahun yang baru karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Sering percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ajak keluarga, teman, di minggu depan ini kita boleh bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persepuluhan, persembahan kita sebagai tanda cinta dan ketatan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku juga bisa mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudaraku untuk lewat barcode yang ada, juga nomor rekening yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur untuk Tuhan, saya percaya untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan berkat saudara, berkat buat saudara berlimpah-limpah luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita taat, ada satu kesaksian sebentar. Memang ketika kita memulai ibadah ini, banyak sekali mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Sampai semuanya ini ada. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang melakukan.
Kita cuma andalkan Tuhan. Bahkan mujizat yang terbaru. Ini Bugem ini berdoanya memang keyakinannya luar biasa. Dia bilang, aduh kalau ada LED itu bagus sekali. Biayanya itu besar sekali Bapak Ibu Saudaraku. Saya sebagai suami, sebagai gembala, saya bilang iya. Tapi ada pertanyaan, gimana gitu kan? Biayanya juga nggak ada. Tapi yang kami lakukan, cuma kami semua di sini, semua plan Tuhan berdoa dan kita sepakat. Kalau memang waktunya Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya. Dan akhirnya kemarin kita dapat kabar bahwa ada seseorang yang mau menabur Bapak, untuk LED ini. Dan nanti bulan Januari tanggal 7 sudah dipasang. Kita bisa ibadah lebih lagi, semua karena Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya apa yang kita lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Itu yang saya lihat sampai hari ini. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudaraku sampai anak cucu. Dan sudah akan lihat kebaikan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terlalu baik Engkau. Terlalu sangat baik. Engkau menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami sampai saat ini. Kadangkala kami mengecewakan Engkau. Kadangkala kami menyakiti hatimu. Tapi kasih-Mu gak pernah berakhir Tuhan. Engkau selalu menanti kami. Bahkan ketika kami berbalik kepadamu, Tuhan kasih-Mu nyata. Dan Engkau menyatakan kasih kuasa-Mu. Dan aku percaya saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang hatinya mengasihi Engkau dan ingin menyenangkan hati-Mu. Mereka akan menabur, memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda cinta kasih mereka kepadamu. Saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati mereka berlimpah-limpah sampai anak cucu mereka. Dan mereka akan terkagum-kagum lihat Tuhan yang memberkati. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Iya, kita memberikan persembahan. ibadah pada saat ini, kita pulang sekali lagi dengan sukacita penuh bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya setiap langkah hidup kita akan penuh dengan mujizat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Percayalah sepenuhnya bahwa Allah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa,
Allah yang akan selalu melakukan perbuatan ajaib atas setiap kita. Percayalah, dan saat ini angkat kedua tanganmu dan pulanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Setiap kita yang percaya dalam nama Yesus katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati.